Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan Hikmat Pagi GKI Karangsari Semarang. Bersyukur untuk hari baru dan pelindungan yang diberikan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah selalu melingkupi kita. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur ya Bapa untuk pagi yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami masih Tuhan izinkan untuk satu hari lagi bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Dan biar kiranya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ketika kami gagal melakukannya, kami memohon belas kasihan dan pengampunan daripada Engkau ya Bapa. Bapa, kami mohon Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini mengambil tema membangun, bukan merentukan. Bacaan diambil dari Roma 14 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita bisa bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika menghancurkan sebuah gedung yang sangat megah, hanya membutuhkan waktu di dalam beberapa detik saja dengan menggunakan bahan peledak. Tapi jika membangunnya, itu justru membutuhkan proses yang sangat panjang dan ketelitian serta kerja keras. Prinsip yang sama berlaku juga di dalam kehidupan secara rohani. Menghakimi sesama sangatlah mudah. Namun, Rasul Paulus memanggil setiap umat Tuhan untuk menunjukkan tindakan yang jauh lebih mulia. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13 memberikan sebuah perintah ganda yang sangat keras bagi setiap kita. Yang pertama, terdapat larangan keras untuk segera berhenti dari kebiasaan saling menghakimi. Yang kedua, larangan ini langsung diikuti oleh desakan agar setiap individu atau setiap orang mengambil sebuah tekad kuat untuk tidak meletakkan rintangan atau batu sandungan di jalan saudara seimannya. Batu sandungan dalam konteks ini merujuk pada sikap atau perkataan sinis maupun pelanggaran kebebasan rohani yang dipertontonkan secara egois, sehingga pada akhirnya menjatuhkan iman seseorang. Bapak Saudara, seringkali menghakimi itu lahir dari perasaan diri paling benar, serta keengganan untuk berkorban demi merangkul perbedaan di dalam sebuah komunitas. Sikap superior semacam ini terbukti hanya akan meruntuhkan tatanan persaudaraan dan pada akhirnya melukai hati sesama. Menyadari akan dampak dan dari penghakiman ini, pada ayat yang ke-19 memutar arahkan fokus pergaulan rohani secara drastis. Teks ini mendesak orang percaya untuk secara konsisten mengejar apa yang justru mendatangkan damai sejahtera, serta hal-hal yang dapat saling membangun satu sama lainnya. Kata mengejar ini mengindikasikan upaya yang aktif, sengaja, dan penuh dengan keseriusan. Komunitas rohani sama sekali bukanlah arena untuk saling bersaing, membuktikan siapa yang paling suci,
bahkan pula panggung untuk menghancurkan reputasi. Justru sebaliknya, setiap orang percaya itu memikul tanggung jawab yang mutlak untuk menjadikan ucapan dan perbuatannya itu sebagai fondasi untuk membangun kehidupan secara rohani. Energi kehidupan seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk menebarkan kasih karunia demi meneguhkan serta melihatkan mereka yang sedang lemah akan imannya. Bapak Ibu Saudara, berhentilah dengan kebiasaan menghakimi dan peliharalah untuk saling membangun di dalam iman. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh percayakan bagi setiap kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan bagi setiap kami bahwa kehadiran kami di tengah-tengah komunitas kami, baik itu di lingkungan kerja kami, studi kami, masyarakat, keluarga, maupun di gereja. Kehadiran kami satu sama lainnya bukanlah sebuah ajang untuk mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling berkuasa, atau siapapun yang paling kaya, atau siapapun yang paling terbaik di dalam lingkungan tersebut. Melainkan melalui kehadiran setiap kami. Kami mau ya Tuhan, kami bisa menjadi berkat, kami bisa saling menguatkan satu sama lainnya di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.